Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Paguyuban, Bapak Supriyono Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Nasoha Sarjana Agama dan Ibu Ida Sandra Prasti Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Paguyuban. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berbahagia bisa berkumpul dalam satu acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh kedua narasumber kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dan pengantar dari kepala sekolah, yang keempat kegiatan inti, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan acara pada hari ini Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk kita sama-sama memetik ilmu yang akan kita raih pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita beralih pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Titin Sarjana Pendidikan. Kami persilakan Bapak Ibu Guru, kami mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rangkaian kegiatan pada siang hari ini
diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak, kita senantiasa akan diberi kelancaran dan dibukakan hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menerima ilmu yang tentu ini akan bermanfaat bagi kita semua, meluas nanti bermanfaat juga bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Paguyuban. Baik, mari kita berdoa. Saya mengatakan pada hatinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahumma rabbana la ilaha illa anta innaka antal aliyyul hamid. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taf'alna hikmataka wa masul alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani wa is'ali mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi qulubi wa jamni wa juyan di dunya wal akhirah wa minal qurbi ya asiran nawa ya hasanah fi ali ya imam bil zawal ya muqim bil misal farakal hamdu wa minal kulli wasarafu kulli sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam wa sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih Pak Rendo. Semoga Allah menjaga seluruh doa baik di hari baik pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita melangkah pada acara berikutnya yaitu sambutan dan pengantar dari Kepala Sekolah kepada Bapak Supriyono Sarjana Pendidikan Majelis Pendidikan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Pak Naswa dan Sandra selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 1 Paguyuban. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan semuanya, alhamdulillah setelah kita melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, kemudian dilanjut dengan tugas mutlak baik kita selaku umat muslim yaitu sholat berjamaah zuhur yang sebelumnya didahului dengan dahar sesarengan. Selanjutnya pada kesempatan hari ini mengisi waktu yang sudah kita relakan memotong KPM yang seharusnya jam setengah 2 selesai dan tapi jam 12 sudah selesai, maka hal tersebut akan kita ganti dengan berbagai ilmu yang disampaikan oleh Pak Mas dan Bu Sandra. Tentu berbahagia sekali, bersyukur sekali di SMP 1 Paguyuban sudah lahir, sudah muncul satu program yang terkenal dengan tagline-nya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu adalah tagline dari program pendidikan guru penggerak. Sehingga sangat tepat sekali manakala pada siang hari ini kita berkumpul meluangkan waktu barangkali maksimal 1,5 jam ke depan untuk bersama-sama menyimak, kemudian
mendalami, kemudian nanti juga mengiringi, membersamai apa yang akan disampaikan oleh kedua teman kita ini dalam rangka melaksanakan salah satu program yang sifatnya wajib. Kalau pada bulan kemarin sudah melaksanakan satu kegiatan lokakarya atau PMO, yaitu terkait dengan visi, misi sekolah, kemudian prakarsa perubahan. Ternyata pada modul berikutnya ini harus melaksanakan salah satu kegiatan yang barangkali temanya sudah tidak terlalu asing, yaitu tentang budaya positif. Namun tentu setelah kita nanti mendengar bersama paparan dari Bu Sandra dan Pak Mas, kita semuanya ikut digerakkan oleh juga calon guru penggerak kita ini, sehingga bersama-sama mewujudkan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dalam konteks guru penggerak. Karena pada intinya ketika kita berbicara budaya positif itu ya simpel saja kita katakan adalah adat istiadat, aturan-aturan, tradisi, hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh semua warga sekolah. Siapa warga sekolah yang biasa? Kepala sekolah, guru, karyawan, para siswa, komite sekolah. Ini dalam waktu yang lama, tidak hanya singkat, tidak hanya yang sifatnya adalah dadaan, tidak hanya yang bersifat sementara, tapi betul-betul yang sudah melekat erat, sudah terinternalisasi, sudah terbiasakan, sudah menjadi habituasi pada sekolah tersebut. Tentu saja ini ringan rasanya apabila hanya direnungkan dan dibaca, tetapi betul-betul berat kalau harus kita laksanakan. Oleh sebab itu, pada kesempatan baik ini saya harap Pak Mas dan Bu Sandra nanti mampu mengeluarkan inovasi jurus-jurus baru terkait dengan budaya positif yang harus dilaksanakan di Seniper ini, mengacu pada teori-teori yang ada, sehingga endingnya semua warga sekolah, khususnya para siswa, para murid, itu nantinya betul-betul mempunyai karakter yang sekarang terkenal dengan berprofil pelajar Pancasila. Yang kedua, sholawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa komitmen, konsisten dalam mengikuti apa yang sudah dicontohkan untuk bekal kehidupan bahagia baik itu di dunia maupun akhirat. Amin. Bapak Ibu, durasi untuk kegiatan ini nanti yang harus di YouTube-kan itu 1 jam. Boleh kolaborasi. Jadi panas, tidak harus panas 1 jam, bisa 1 jam, tapi dua narasumber ini boleh berkolaborasi mengunggah nanti di YouTube itu dalam durasi 1 jam. Lalu agar waktu ke depan bisa berjalan lebih efektif, efisien, maka pengantar dari saya cukup sekian. Intinya yang terakhir saya mengajak, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi, mari kita bergotong royong terhadap ide-ide yang akan disampaikan oleh Pak Nas maupun Bu Sandra ini harus didukung, disengkuyung bersama. Dan paling akhir, mudah-mudahan dua teman kita hari ini mampu memunculkan energi positif sehingga membawa inspirasi bagi anak-anak yang under 40. Di bawah 40 atau berapa? Yang umuran. Oh, di bawah 50. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih di bawah 50, mudah-mudahan hari ini mulai bergerak dan tergerakkan untuk segera mengikuti apa yang sudah dibuka oleh Bu Sandra dan Pak Mas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Tri untuk pengantar pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi penyemangat untuk kita untuk bersinergi, berkolaborasi dan bergotong royong mensukseskan guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu, rangkaian acara demi acara untuk membuka kegiatan hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada dua calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Muhammad Nasoha Sarjana Agama dan Ibu Yuanita Sandra Pastiwi Sarjana Pendidikan untuk diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif hari ini. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan kehilapan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 1 Padalarang yang sangat saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Selain syukur, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungannya kepada kami, sudah meluangkan waktunya di saat sudah lelah, sudah jam 1 sekarang, jadi waktunya sebentar lagi sebenarnya sudah bisa pulang, tapi harus membersamai kami untuk mengikuti kegiatan hari ini. Matur nuwun sanget. Langsung mawon untuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Padalarang. Ini adalah tugas kami di modul 1, ya, tepatnya 1.4. Jadi salah satu aksi nyatanya adalah kami harus melakukan pengimbasan atau diseminasi dari apa yang kami pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti dan semoga bisa belajar kita terapkan. Saya dan Pak Nasoha itu hanya duluan tahu materinya sebenarnya, tapi penerapannya mungkin jauh kalah dibandingkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di depan saya mungkin sudah menerapkan duluan, tapi nggak tahu teorinya mungkin deh. Jadi hari ini kami sampaikan beberapa materi. Harapannya nanti bisa kita budayakan di SMP Negeri 1 Padalarang. Materinya ada 6. Nanti kami sampaikan intinya saja, mungkin 1 sampai 3 oleh Pak Nasoha, kemudian materi ke-4 sampai ke-6 saya. Gitu saja mungkin pengantarnya, bisa dimulai langsung oleh Bapak Muhammad Nasoha Sarjana Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP 1 Madiun yang saya hormati pula, terima kasih sekali. Hari ini kami istilahnya menahan kemerdekaan panjenengan untuk duduk di tempat ini, ya kita saling mendengarkan. Ini bukan berarti saya istilahnya gurui panjenengan, tidak. Ini adalah kita sharing bersama. Saya pun baru mendapat materi ini juga belum lama, dan kami sendiri belum paham. Kami sendiri belum begitu paham apa sih sebetulnya apa yang nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya ada sesuatu buat Bapak Ibu. Membeli SIM di kota Bekasi, naik kendaraan turun di Jakarta, mohon izin kami untuk melakukan diseminasi. Semoga berkenan dan terima kasih atas perhatiannya.
saya tak berdiri aja nih teman saya nih Bapak Ibu. Sebetulnya materi kali ini yaitu materi di modul 1.4 budaya positif. Tugas kami adalah untuk mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di SMP 1 Paguyung. Nah, ini gambar kami Bapak Ibu. Saya untuk beradu kawan. Terus kemudian, nah ini latar belakang dari penerapan budaya positif itu seperti itu, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Nah, dalam konteks ini kita siswa murid itu diibaratkan sebagai benihnya, sementara kita dianalogkan sebagai petani, sementara sekolah dianalogkan sebagai kebun atau ladang. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang petani. Kita harus mampu mengelola bibit atau benih tersebut agar dapat berkembang secara maksimal. Ya, kita bisa melakukan dengan pengolahan tanah yang baik, atau kalau dalam panca usaha tani itu ada 5 hal bagaimana kita mengolah tanah yang baik, pengairan, pemupukan, pemilihan bibit unggul dan sebagainya, dengan harapan apa hasilnya akan bagus. Tapi perlu kita sadari bahwa sebagus apapun bibitnya, sebagus apapun atau seunggul apapun bibitnya, jika tidak dikelola dengan baik tentunya hasilnya tidak akan baik. Nah, disinilah perannya bagaimana kita bisa memperlakukan bibit-bibit yang ada di SMP 1 Paguyung atau murid-murid kita agar mereka dapat tumbuh. Maka kita lah sebetulnya memegang kendali dan menentukan semuanya, ya, menentukan semuanya mau dibawa kemana murid kita, yaitu tentunya diawali dengan penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, tujuan dari diseminasi ini adalah satu, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman budaya positif. Yang kedua, berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Nah, mungkin untuk yang kali ini kita lebih condong kepada yang kedua aja. Kita saling sharing, saling berbagi pengalaman. Kita santai saja. Mungkin saya agak grogi ini Pak Jenengan santai, tapi saya yang grogi. Nah, kita awali dari situ. Pertanyaannya itu gambarnya kok kacamata kayak saya. Yang pertama, sebetulnya apa sih budaya positif itu? Ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Itu angka satunya hilang ya Bu Sandra ya. Yang kedua adalah apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, coba saya tak minta bantuan panjenengan. Kira-kira menurut panjenengan budaya positif itu apa? Nanti sebelum kita sampai ke sana, saya minta bantuan. Mungkin Bu Tati bisa memberikan satu budaya positif itu dalam pemahaman panjenengan. Tepuk tangan buat kita. Tapi panjang saya tidak bisa mengikuti semuanya. Saya hanya mengatakan budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang sudah terjadi, sudah dilakukan. Apa yang sebetulnya semuanya sudah kita lakukan di sini. Cuma nanti dalam materi sampai akhir itu mungkin ada sesuatu yang dalam hati kita ada yang kontra dengan apa yang kita lakukan saat ini atau sehari-hari. Tapi itulah budaya positif menurut atau versi pendidikan guru penggerak khususnya di modul itu. Yang kedua, apakah di sekolah kita itu sudah tercipta budaya positif? Nah, menurut Bu saya gimana? Kira-kira sudah ada? Sudah, contohnya? Kalau di sini ada sholat jamaah, terus sampah-sampah juga ada tempat tersendiri dipisahkan, sudah ada. Ya, terus pagi-pagi juga ada salam pagi, sapa salam.
jangan buat saya. Ternyata sudah ada ya. Disiplin positif atau budaya positif yang ada di kita sholat jamaah, terus kemudian tempat sampah juga sudah banyak anak-anak dilatih untuk itu. Terus kalau pagi-pagi ada S3 atau S5 atau apa, kita menyambut anak-anak di depan ini. Nah, Bu Novi kira-kira budaya positif yang lain apa, Bu? Yang ada di kita, yang ada di kita. Masak rutin. Gotong royong Pak. Ya. Kemudian untuk anak-anak ya budaya itu saling menyapa, ya, menyapa bapak guru, ibu guru dengan baik. Saling nanti salam Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan buat Bu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu saya, Bu Nopri itu tadi sebetulnya sudah ada di kita. Budaya positif sebetulnya sudah ada di kita. Mungkin kalau dari Bapak Ibu guru sering mengingatkan pada anak-anak itu juga budaya positif dan sebagainya. Nah, ini yang ada di kita. Sebetulnya sudah ada ya. Makanya saya dan Bu Sandra ketika disuruh membuat prakarsa perubahan, kita tidak membuat prakarsa perubahan baru, tapi kita hanya sekedar menguatkan apa yang sudah ada di sini untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah perubahan. Ya, perubahan itu bisa berjalan secara kontinu, gitu, aceh terus dan meningkat seterusnya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh panjenengan, ya itu adalah bagian dari apa yang ada. Selanjutnya kita lihat sebetulnya budaya positif itu apa. Nah, menurut teori yang saya katakan, ya, yang saya pelajari yang diawali dari teori kontrol itu, hati-hati memang kalau menyebut ini sudah siang. Teori kontrol. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, endingnya semuanya ada di situ. Jadi murid kita menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila yang elemennya ada 6 ya. Itu yang bisa ya, ada 6 ya. Ya, saya sendiri tidak begitu hafal. Nanti setelah ini ada ya itu. Terus kemudian ini profil pelajar Pancasilanya ternyata ada di situ. Nah, budaya positif itu diharapkan nantinya kalau di kita akan membuat perubahan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Dan ini yang yang selama ini sudah menjadi menjadi harapan, dan kita semuanya diminta untuk melakukan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Ini kebetulan sedang kami pelajari di modul 2.1 ini. Jadi sedang berjalan, jadi kita belum bisa melakukan penjelasan lebih lanjut, sehingga mulai belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Itu adalah dimensi yang ingin dicapai, yang harus ada pada anak-anak kita, pada murid-murid kita, khususnya di SMP 140. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Pri tadi, bahwa ini semua tentunya tidak bisa main sulapan, simsalabim, abrakadabra dan sebagainya, tapi ini butuh langkah nyata, aksi nyata, berkesinambungan, istiqomah, konsisten, dan terus-menerus untuk dilakukan. Berikutnya, nah ini sebetulnya yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu ada 6 konsep. Nah, konsep inti budaya positif yang kita pelajari ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, terus kemudian segitiga restitusi. Nah itu nanti kalau sudah masuk kepada yang poin kedua, terus kemudian kelima dan keenam itu nanti yang itu akan, ya mohon maaf nanti kalau di hati kita ada sedikit yang yang tidak cocok dengan apa yang disampaikan di teori itu, ya itulah kenyataan dan teori kadang-kadang berubah. Oke Bapak Ibu, kita masuki yang pertama saja, yaitu disiplin positif. Nah itu ada pertanyaan ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu dan apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Monggo coba saya tak yang masih muda-muda aja dulu ya Pak ya. Ya coba Pak Arif, ya apa yang kata disiplin itu apa yang ada dalam benak panjenengan? Ya terima kasih Mas. Kalau saya disiplin itu terkontrol Mas. Jadi berhubungan dengan norma, ada perilaku dan sebagainya terkontrol dalam ruang lingkup pendidikan. Tepuk tangan, terima kasih buat Pak Arif. Jadi terkontrol kata disiplin itu ya. Kalau Bu Sofi gimana Bu? Yang ada dalam benak panjenengan, yang ada dalam pikiran panjenengan, ketika kita berbicara tentang kata disiplin itu apa yang ada? Kalau menurut saya disiplin itu patuh atau taat gitu Pak. Patuh atau taat terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Oh, terima kasih Bu Sofi. Disiplin, patuh, taat, terus kemudian terkontrol gitu ya. Nah, itu mungkin yang ada dalam benaknya. Nah, sebetulnya tidak bisa. Mungkin ada yang tidak bisa dilepaskan dari apa yang tadi disebutkan. Mungkin ada yang mengatakan disiplin itu kaitannya dengan hukuman, dengan peraturan, dengan apa dan sebagainya. Oke, mari kita lihat sebetulnya disiplin itu apa. Nah, yang pertama, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau nilai-nilai yang diyakini di kita itu ya 6 elemen profil pelajar Pancasila. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Oh itu sebetulnya kurang tuh. Disiplin positif harusnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ribet, ancaman dan benar. Sampai di sini itu mungkin sudah mulai agak kontra dengan apa yang terjadi di lapangan. Berarti bagaimana murid itu bisa berdisiplin tanpa adanya imbalan, penghargaan, tanpa adanya imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah kalau kita biasanya menerapkan itu kan, ya ada anak melanggar sudah, gitu ya. Yang pertama pasal-pasal dalam tata tertib sudah dikatakan, oh ini kamu tidak terlambat, kamu harus begini, harus begini dan sebagainya. Nah ini di situ disiplin positif itu ya memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya bersifat positif. Tidak selamanya bersifat positif. Bahkan ada yang mengatakan di situ bahwa anak dihukum dengan penghargaan. Karena apa? Penghargaan itu ternyata menjadi ketergantungan buat mereka. Saya mau melakukan ini kalau ada penghargaannya. Kalau tidak saya tidak akan nggak tidak ada apa-apa saya tidak akan melakukan. Itu ternyata begitu. Terus kemudian ancaman, hukuman, diancam, agar dan sebagainya. Ini yang real terjadi. Tidak hanya di kita, dimanapun sekolahan itu ya seperti itu. Atau di lingkungan apapun. Karena Pak disiplin saat ini adalah masih mengacu kepada yang namanya peraturan. Kalau peraturan itu pasti ada sanksi. Nah sanksinya apa? Nah dalam
konteks ini ternyata tidak dibenarkan untuk itu. Yang kedua, yang berikutnya, bahwa tujuan kita sebagai pendidik adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Diharapkan murid-murid kita itu punya kesadaran. Jadi dibiarkan kita, biar mereka sadar terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Ini mungkin tentunya kamu semuanya dalam kondisi normal semua dan enak semua seperti itu. Terus berikutnya, nah ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sampaikan, bahwa disiplin itu harus, disiplin positif adalah disiplin yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Ada 3 yang dicontohkan di situ. 1, profil pelajar Pancasila itu ya, dengan 6 elemennya. Terus kemudian ada ibu itu singkatan dari apa ya Bu? Saya tidak kurang tahu saya. Ibu, saya tahunya ya itu PJB-nya itu Primary Yes Program, itu ada seperti itu. Terus kemudian yang terakhir petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, itu nilainya. Nah, untuk dunia pendidikan Indonesia, kita menyepakati bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati itu ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang seperti apa yang diharapkan nanti hasilnya seperti apa. Kalau ini bisa berjalan mulai dari beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, ini bisa berjalan luar biasa. Luar biasa. Mungkin kita akan generasi Indonesia, mungkin target generasi emas tahun 2045 akan berhasil karena ya ini bisa terlaksana dengan baik. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya, atau sebelum kita masuki yang berikutnya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, atau kita langsungkan saja. Yang penting selesai, kita selesaikan dulu ya. Nah, nanti tanggapannya di akhir saja lah, kita tanggapan secara ya, secara terpisah. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini restitusi nanti ikut Bu Sandra ya. Saya sampai penghargaan saja. Nah, ini Bapak, ternyata menurut bacanya diary atau diary Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang melakukan kedisiplinan itu mungkin karena yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di situ dengan apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Misalnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan panjenengan. Ketika murid masih pada motivasi yang pertama, itu murid pasti akan, oh saya pasti nanti akan mendapat hukuman. Saya pasti nanti akan mendapat hukuman sanksi dari bapak ibu guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu wajar, kita sebagai manusia kadang-kadang begitu ya, harus membuat ini satu biar mendapat pujian, gitu ya, biar mendapatkan biar mendapatkan penghargaan. Saya akan belajar, nanti dapat ranking 1, bapak ibu saya akan memberikan hadiah, diberikan kambing 2 ekor misalnya. Nah, maka yang ada dalam pikiran kita anak itu, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan itu, ada mungkin motivasi anak itu ya ini. Ya sebetulnya tidak hanya anak saja, kita juga itu. Karena makanya dikatakan manusia, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan, dan apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan. Ini adalah 2 hal yang kontra ya. Yang satu, saya dapat apa yang akan terjadi pada diri saya kalau saya melakukan itu kalau motivasinya. Nah, yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diharapkan anak-anak itu sudah memiliki yang ketiga ini, Bapak Ibu. Anak itu dalam pikiran mereka punya pikiran seperti ini. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan, bukan saya akan mendapatkan apa, atau saya apa yang akan terjadi pada diri saya. Nah, ketika tiga hal ini muncul, ini yang 1 dan 2 ini masih dalam motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, motivasi yang muncul di luar kesadaran anak-anak. Nah, tugas guru, tugas kita itu harus mengalihkan motivasi ekstrinsik ini menjadi motivasi intrinsik. Dan inilah peran kita menumbuhkan kesadaran. Kita menumbuhkan kesadaran anak sholat jamaah ngelera karuan ya. Nah, tapi ini kita tidak boleh berputus asa katanya. Ya teruslah, tidak mungkin perubahan akan terjadi 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan kita bertahun-tahun ya Pak itu ya. Anak-anak ya seperti itu, bahkan semakin lama justru semakin gitu. Ya ini tantangan buat kita. Bagaimana kita mampu, guru dituntut mampu menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri mereka dengan munculnya kesadaran aku meh dadi opo itu dengan melakukan ini. Misalnya anak belajar itu harapannya tidak ini nek nyong ora belajar apa yang akan terjadi pada diri saya. Oh, saya tidak dapat pekerjaan, saya tidak menerima ijazah saya dan sebagainya. Atau yang kedua, apa yang akan saya dapatkan jika saya ketika saya belajar, saya nanti akan mudah mendapatkan pekerjaan, saya akan mudah mendapatkan ini, itu dan sebagainya. Tetapi ya harusnya anak itu menjadi motivasinya intrinsik. Loh, jadi sinau kan gowo. Dan diharapkan itu muncul dari diri kita. Jadi murid si bocah sinau kan gowo. Kita melakukan ini untuk kita menjadi apa? Dan disinilah munculnya kesadaran. Dan ini tantangan yang luar biasa yang harus kita hadapi. Kita tidak akan seperti ini. Bahkan kita sendiri atau saya sendirilah kadang-kadang di kelas masih seperti itu, berkaca pinggang dan gitu ya, berkaca pinggang, terus kemudian ada tinggi, apalagi anak-anak yang seperti itu ya, kita tidak boleh menyebut anak gitu ya, sopo dan anak-anak seperti itulah uniknya anak-anak ini. Katanya segala potensi yang ada pada anak itu harus kita kembangkan. Kalau menurut Pak Khairuddin kemarin ya, kalau anak itu bakatnya apa ya itulah yang kita kembangkan gitu ya. Jadi bocah orang bisa matematika, bisa menyanyi, katanya gitu ya. Karena apa? Itulah potensi mereka. Nah, itu potensi yang ada. Nah, ini kita harapkan yang ini ya, bagaimana kita itu bisa memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak-anak. Oke, lanjut. Nah, hubungan dan penghargaan. Tadi saya sudah tulis di sana, nanti tak cari di apa nanti terakhir aja, tutup nanti terakhir aja ya. Hukuman dan penghargaan itu pada intinya adalah sama, yaitu apa? Yaitu suatu cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya dari sesuatu yang menghancurkan potensi mereka. Hukuman ya kadang menjadi anak menjadi apa istilahnya malah motivasinya hilang dan sebagainya. Dan penghargaan itu juga justru menghancurkan anak, karena anak akan dimanjakan. Suatu saat ketika dia tidak mendapat penghargaan, akhirnya dia tidak akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi ketika diharapkan itu muncul kesadarannya, ya anak akan mengabaikan ini, karena yang muncul adalah apa? Ada dalam diri mereka sendiri. Nah ini milik Sandra, nanti biar Sandra saja. Nah,
ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang akan coba nanti kita analisa di sekolah kita. Kira-kira apa yang selama ini kita lakukan itu masuk konsekuensi, masuk hukuman, atau masuk restitusi? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, gitu. Kemudian bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya, ini yang sering kita ketemu, misalnya ada anak terlambat. Saya kadang-kadang kehabisan kata, kamu terlambat, ayo muter lapangan 3 kali misalnya. Karena kadang-kadang walaupun di peraturan sudah ada terlambat harus begini, tapi kadang-kadang kita sendiri kurang itu, sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan secara terencana. Itu. Ayo kemudian silahkan kamu baca ini. Kalau misalnya ada yang telat yasinah misalnya, ayo kamu nanti membaca di panggung dan sebagainya. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Itu nanti wilayahnya bisa yang baca itu. Nah, saya yang ingin ngasih. Yang berikutnya, kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai aturan, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, murid tetap dibuat dengan hukuman maupun konsekuensi itu endingnya tetap di sini, bahwa murid tetap tidak nyaman mendapatkan itu semua, melakukan itu. Murid disuruh ini yang mungkin maksud kita betul lah, anak yang sholat orang karuan seperti itu, kemudian kita minta untuk bersihkan sholat dan sebagainya. Itu kadang-kadang ya kita memang bisa melakukannya itu Bapak Ibu. Tapi yang diharapkan dari materi ini sebetulnya tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mampu menangani anak itu dikandani dan sadar kok orang koyo ngono gitu. Oh coba yang nek sholat itu demi koyo ini dan sebagainya. Tidak melakukan hal itu. Nah inilah yang butuh tantangan. Tantangan kita di situ. Bagaimana kita, sedangkan restitusi, nah yang diharapkan dari penanganan itu adalah pada restitusi. Ya, pada restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kadang-kadang dalam bayar kita mungkin dulu iso kon motivasi sendiri. Wah, solusi sendiri. Kau melakukan ini solusinya seperti ini. Kira-kira bisa tidak kita melakukan itu? Ya bisa, tidak bisa ya tetap harus kita usahakan. Itu terus kemudian kita masuk yang terakhir kelihatannya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, menurut teori ini, ketika ada anak yang bermasalah, itu berarti ada salah satu kebutuhannya, atau salah dua, atau salah semua tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi dengan baik. Maka ketika tidak terpenuhi dengan baik, yang terjadi adalah masalah. Satu saja masalah. Oh, anak sering seperti ini, itu pasti ada masalah. Nah, disinilah kita sebagai guru dituntut untuk menggali masalah yang ada dari siswa itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kita masuk ke sini. 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang pertama. Ini ada kaitannya dengan papan, sandang, pangan, tempat tinggal itu masuk ke sini. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kadang-kadang anak yang itu ya, kadang-kadang anak yang bermasalah gitu ya. Anak yang bermasalah itu kadang-kadang ini, pada kedua tidak, dia di rumah seperti apa, kalau wong tuane tidak digadeki, terus pokoknya supaya bocah makan isu sarmoni wis ono makan dan sebagainya. Mungkin di sini permasalahannya, dia merasa kurang, atau di sekolah. Makanya kalau ada
anak yang kadang-kadang mencoba membuat kelompok baru, game, misalnya game baru dan sebagainya, jangan-jangan dia itu tidak diterima di satu sisi di kelompok sana, sehingga dia mencoba untuk melakukan itu. Bagaimana dia mencoba melakukan itu, setelah itu terjadi, maka kadang-kadang akan membuat tandingan dengan kelompok itu. Itu karena apa? Sebetulnya dia ingin ada kasih sayang terhadap dia, ada rasa ingin diterima. Berikutnya penguasaan. Nah, penguasaan itu ya bagaimana agar dia mampu untuk mencapai sesuatu. Dia menunjukkan posisi dirinya. Oh, ini aku seperti ini dan sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah dimaknai bahwa mereka harus mendapatkan mampu mengembangkan, berleluasa untuk berpikir, leluasa untuk kreatif, leluasa untuk mengembangkan potensi mereka yang ada. Tapi kadang-kadang di sekolah, tidak kadang-kadang mungkin, bahkan sering mereka mendapatkan ya tekanan itu dari siapa? Ya kita akui dari kita sebagai guru. Kadang kita merasa menekan murid, padahal mereka ingin ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini tentunya kita harus ada arahnya, bahwa kebebasan yang seperti apa. Ini kebebasan yang positif. Anak ingin tugas pirang-pirang, kamu kalau tidak mengerjakan tugas seperti ini, kemudian anak akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus kemudian yang terakhir, kesenangan bermain, tertawa, terus kemudian apalah bersendak-sendak dengan teman-temannya dan sebagainya. Ya. Sampai di sini aja kadang-kadang sudah mulai ada kontradiksi di kita gitu ya. Jadi kok ujungnya koyo ngono. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan itulah bagaimana kita mampu menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak itu sendiri, sehingga mereka tadi seperti katakan, saya ingin menjadi apa jika saya melakukan, bukan saya nanti mendapat apa dan apa yang akan terjadi pada diri saya jika saya melakukan itu. Ya, tapi yang kesadaran itulah yang sulit untuk dilakukan. Tapi terus kita tetap berusaha, tidak boleh berputus asa. Apapun yang terjadi itulah yang harus kita lakukan, karena itu adalah sebagai konsekuensi bagi kita untuk menjadi seorang guru yang baik. Mungkin Bapak Ibu itu coba saya ada sedikit atau Bapak Ibu coba nanti di Mas Adi tadi di mana? Sini ini. Enggak masuk. Mas Arif ini ditanyakan nggak bisa. Saya tidak bisa sampaikan ya. Oh iya Pak. Dulu saya sudah berangkat ya. Tapi kamu ketua reorganisasi MKS. Sore ini harus berpersiap. Ya, kalau tidak muncul nanti aja dikembalikan ke situ aja. Ya, tadi, ya dan mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit trouble itu karena saya ini nggak bisa saja. Wah ini jamnya sudah lama sekali, mudah-mudahan nanti ada. Oke Bapak Ibu, itu hanya dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Dan sekali lagi ini bukan maksud saya menggurui panjenengan, ini adalah bagian dari tugas kami untuk mendiseminasikan apa yang kami peroleh. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa kita lakukan bersama-sama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Sabda untuk menyampaikan. Monggo.
Terima kasih untuk kesempatannya. Sudah pukul 13.43, saya pasang di sini besar-besar biar tidak ngantor. Jadi saya usahakan selesai sebelum jam 2. Sebelum jam 2, berarti 13.59. Karena kalau ini tidak saya penuhi nanti muncul masalah seperti tadi yang disampaikan Pak Nasoha. Kalau salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi nanti timbul masalah. Jadi karena mungkin haknya atas kebebasan tidak saya rampas setelah pukul 2 nanti akan timbul masalah, saya diprotes. Berikutnya materi tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Saya baca agak cepat saja. Jadi sebenarnya bukan hanya keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Kalau selama ini kita kenal peraturan sekolah misalnya atau peraturan kelas, tapi yang kami pelajari di program guru penggerak itu selain peraturan kelas atau peraturan sekolah, baiknya kita juga membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu apa? Kalau langsung bedanya ya. Jadi bedanya di sini ada, selama ini kita kenal peraturan kelas, tapi di kurikulum Merdeka ada istilah baru yaitu keyakinan kelas. Bedanya yang pertama, kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu ditentukan oleh salah satu pihak, jadi hanya satu pihak saja yang menentukan. Kemudian kalau di kelas berarti muridnya tidak dilibatkan untuk membuat peraturan kelas itu. Kalau misalnya di kelas saya berarti untuk jamnya Busandra peraturannya seperti ini, saya yang menentukan. Bedanya dengan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi di kelas misalnya, maka guru dan murid itu menganalisis kebutuhan kelasnya apa saja yang harus dilakukan di kelas tersebut. Nanti dibuat kesepakatan, kemudian nanti dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian berikutnya bedanya adalah karena keyakinan kelas itu dibuat bersama dan diharapkan semua warga kelas itu memahami dan meyakini apa yang ada di situ, maka saat melakukannya nanti berdasarkan kesadaran diri. Jadi melakukannya tidak dengan paksaan, tapi dengan kesadaran, karena dia tahu bahwa itu harus dilakukan di kelas itu dan sudah dibuat atas kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu dilaksanakan tadi seperti yang disampaikan Pak Nas, bahwa dilakukannya atas dasar motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi karena nggak mau ditegur, saya misalnya tidak mau dihukum, itu biasanya dilakukan ketika kita membuatnya dalam bentuk peraturan kelas. Contohnya di sini, judulnya salah ya. Harusnya contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya saya bacakan satu saja. Contohnya kembalikan barang ke tempatnya, itu adalah salah satu contoh peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu kan merujuk pada kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan apa yang mau kita tuju? Nah, keyakinan kelasnya yang pertama adalah bertanggung jawab atas kelasnya. Jadi kerapian kelas itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan seterusnya. Menurut saya dibaca ya. Atau satu lagi nomor 7, dilarang merokok, itu peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelasnya, nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan menghormati orang lain. Kesehatan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, dan menghormati orang lain supaya tidak terkena dampak dari yang dia lakukan. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Prosedurnya yang pertama ada surah pendapat di kelas. Jadi membicarakan apa saja yang akan disepakati di kelas atau di sekolah tersebut. Jadi rembukan dulu di kelas. Kemudian yang kedua, apa yang sudah didapatkan dari proses diskusi itu nanti dicatat. Nah, ini sebenarnya nih Bapak Ibu sudah tahu.
Setelah dicatat, kemudian ditinjau kembali apakah yang dibicarakan itu sudah merujuk pada nilai kebajikan universal atau ada nilai kebajikan apa yang dituju dari keyakinan kelas yang dibuat. Setelah selesai ditinjau kembali dan kemudian sudah disepakati, di sini nomor 4, setelah ditinjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk semua guru dan warga sekolah atau murid di kelas itu, maka berikutnya keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas untuk bisa dipahami dan dilaksanakan bersama. Jadi mungkin sebenarnya ini juga sudah dulu pas Pak siapa nih pengawas kita itu kan di awal itu diminta untuk membuat keyakinan kelas nih di awal tahun pelajaran. Nah sebenarnya ini juga sebelum kurikulum merdeka mungkin sudah ada, tapi jarang kita terapkan betul dalam bentuk fisiknya. Jadi saya misalnya saya membuat bukan keyakinan tapi kesepakatan kelas, kemudian salahnya adalah tidak dibuat dalam bentuk tertulis, jadi hanya kesepakatan saja. Kemudian kalau tidak ada bukti fisiknya kadang lupa ya, jadi lupa saya sendiri yang harusnya mengontrol malah lupa gitu. Jadi mungkin bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Setelah terbentuk keyakinan kelas, berikutnya adalah mewujudkan keyakinan kelas itu dalam bentuk tulisan yang ditempel di kelas. Jadi kalau ada 12 mata pelajaran ya berarti ada 12 keyakinan kelas. Jadi keyakinannya sama saya bagaimana, keyakinannya dengan guru bahasa Indonesia bagaimana, dan seterusnya. Ini contohnya karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kebutuhan warga kelas, maka salah satu contohnya di sini kalimatnya tidak seperti peraturan. Jadi apa yang dibutuhkan di kelas itu dibuat dalam bentuk tertulis. Misalnya di sini ada setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi supaya aman kelasnya bagaimana ya, berarti tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh melakukan kekerasan pada temannya, dan seterusnya. Jadi lebih ke kalimat umum, tidak sedetail peraturan kelas. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Berikutnya ya, restitusi. Kemarin saya cari di Google, restitusi itu kaitannya sama pasti nopo-nopo ya. Nah, kalau di kurikulum merdeka, enggak ada pengurangan nopo atau hukuman, nopo sih? Ya. Oh, penghapusan. Oke. Kalau di kurikulum merdeka dan di materi yang kami pelajari, restitusi menurut Ibu atau Bapak Gosen bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini berlaku ketika seseorang atau murid melakukan kesalahan. Jadi ini sebenarnya mungkin lebih dipahami oleh guru BK. Kami belajar di sini, jadi mohon koreksi nanti jika ada kesalahan. Berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai guru kita itu sebenarnya pernah melakukan 5 posisi ini mungkin. 5 posisi ini pernah kita lakukan semua. Nah, apa itu 5 posisi kontrol dalam restitusi? Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi ini berdasarkan materi kami ya. Kalau tidak seperti yang Pak Nas sampaikan tadi, mungkin ada beberapa yang sebenarnya tidak kita sepakati dalam hati. Jadi nanti bisa ditanggapi di akhir sesi. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat
lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Saya juga mungkin sering melakukan itu. Sudah misalnya terlambat, sudah tahu jam masuknya jam berapa, berarti kan saya selalu merujuk pada peraturan sekolah. Jadi kemudian apakah hasil ini kemungkinan ya, hasilnya kemungkinannya murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif, ini kemungkinan. Tapi saya juga sering melakukan. Menurut dosen bahwa guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contoh kalimat yang diucapkan oleh tipe posisi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Saya juga sering gitu. Awas, nanti saya minta keluar dari kelas saya itu misalnya. Ya, pokoknya hal-halnya akan mengancam mengenai penghukum. Soalnya beberapa tipe anak di sini juga ya. Berikutnya, ini kita ngomong, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan atau hanya saya yang melakukan. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini sebenarnya menurut kalimat di sini, pembuat rasa bersalah itu efeknya lebih dalam daripada penghukum. Kalau penghukum itu hanya sesaat, misalnya anaknya marah saat dihukum saat itu, tapi setelah itu selesai. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini di akhirnya tidak seperti murid dengan guru penghukum. Murid kalau diperlakukan seperti ini bisa menumpahkan amarahnya baru lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya tertanam rapat. Jadi mau protes nggak enak karena kalimatnya halus tapi mengancam. Ya. Posisi ini biasanya gurunya lembut, biasanya katanya membuat rasa bersalah akan menggunakan ringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan ini contoh kalimatnya, katanya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, saya kecewa sama kamu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Saya sering ngomong gitu. Berarti saya membuat penghukum iya, membuat rasa bersalah iya. Jadi mungkin anak yang saya ajak komunikasi dengan model seperti ini, dia menahan amarah, memarah tapi gak enak karena saya ngomongnya nggak pakai marah-marah, jadi lebih tertanam oleh medeni. Ya, katanya Bu Sandra gak kayak orang marah gitu pada saya. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi berusaha mendekat ke anak supaya anaknya manut, intinya gitu nih, supaya anaknya manut. Nah, hasilnya mungkin dia berlaku dan bekerja, tapi sisi negatifnya adalah anak itu hanya manut pada guru itu saja, tapi pada guru yang lain nggak berlaku. Jadi hanya pada misalnya ke saya ya berarti sama saya saja, sedangkan pada guru dengan tipe lain tidak berlaku. Di sini anak hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi hanya pada orang itu karena dia merasa lebih dekat seperti teman pada guru tersebut. Nah, ini katanya contoh kalimatnya. Ini Pak Hari bisa ya, berarti kalimat kedua. Ayo ingat tidak aturan Bapak selama ini ya. Pak Hari bisa. Dan dibantu diancam pakai kalimat. Oh pernah ya Pak. Terus yang keempat yaitu pemantau. Pemantau itu melakukan tugasnya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi ada batasannya, kita berpegang teguh pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian muridnya gimana? Muridnya itu paham konsekuensinya, jadi dia akan melaksanakan konsekuensi atas
dia lakukan. Jadi pada tipe ini gurunya tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Menurut saya ini yang paling menurut saya, tapi kalau menurut dosen enggak, Pak, yang paling ideal itu yang kelima. Ini tipe pemantau kalimatnya seperti ini. Yang paling ideal menurut dosen adalah tipe manajer. Untuk tidak punya perusahaan, jadi di manajer kelas. Dosen itu mengatakan bahwa posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan yang ini seorang manajer telah memiliki keterampilan. Jadi manajer itu sudah pernah berada di posisi penghukum, sudah pernah membuat rasa bersalah, sudah pernah berposisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, dia karena sudah merasakan keempat posisi itu, maka bisa melaksanakan posisinya sebagai manajer. Tapi saya fokus di kalimat terakhir yang atas. Jadi seorang manajer bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi. Kok kedua? Keempat ya. Jadi sebagai manajer bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada keempat posisi yang lalu bila diperlukan. Jadi menurut saya kadang bisa jadi penghukum, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer, bisa jadi pembuat rasa bersalah, tergantung konteks masalahnya kalau menurut saya. Tapi kalau di sini ya yang paling ideal kita diminta untuk selalu selalu berposisi sebagai manajer. Ya, tapi di lapangan susah sekali diterapkan ilmu. Ya, betul. Ya, ini hasilnya yang paling ideal menurut dosen. Karena nih, buat berarti ada 5 posisi. Lah, bapak ibu dan saya itu lebih sering di posisi mana? Nek saya sendiri kayaknya lebih sering di posisi 1 dan 2 sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, mungkin nanti kapan-kapan belajar sebagai manajer. Ya, walaupun nggak bisa, kayaknya nek manusia normal itu selalu bersikap sebagai manajer itu sangat berat. Jadi betul, jadi tergantung masalah dan situasi. Yang terakhir ini materi terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah tahapan dalam restitusi yang diharapkan bisa dilakukan oleh seorang manajer. Jadi kalau manajer itu harusnya bisa melaksanakan 3 tahapan ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu tujuannya bahwa ketika suatu anak melakukan kesalahan, kita bisa berusaha mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jadi seperti yang Pak Nas sampaikan tadi, ketika ada suatu masalah, maka sebenarnya ada kebutuhan dasar yang akan dia penuhi tapi ada benturan. Jadi kita diminta untuk berusaha menstabilkan identitasnya dengan supaya bisa mengubah apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu sebenarnya bisa boleh saja dilakukan, tapi setelah itu kita harus mencari solusinya bagaimana. Nah, contohnya kalimat yang bisa diucapkan oleh seorang pada tahap 1 menstabilkan identitas adalah kalimat-kalimat ini. Misalnya berbuat salah itu ya di waktu-waktu tertentu nih, pada anak-anak tertentu yang tidak mengulang kesalahan, menurut saya bisa diterapkan. Kalau kesalahannya tidak diulang-ulang terus, ya mungkin kita bisa melakukan menanya kenapa, wajar aja ini salah, tapi baiknya harus bagaimana. Nah, itu kita stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi
ada 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita harus memvalidasi kepada anak tersebut kesalahan yang dia lakukan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Apakah dia pengen dapat kebebasan, dia pengen dapat kesenangan, dia pengen dapat penguasaan atau yang lainnya. Jadi kita mencari tahu alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Contohnya ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kayaknya sepertinya ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Ketika ada anak melakukan kesalahan, pasti kita menanyakan alasannya, kan mesti kenapa seperti itu, apa penyebabnya dan seterusnya. Sebenarnya sudah kita lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan di kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kalau tahap 1 dan 2 tadi sudah kita lakukan, maka tahap 3 akan bisa dengan mudah dilakukan. Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah distabilkan identitasnya, sudah divalidasi kesalahannya apa, maka berikutnya kita menanyakan ke anak tersebut apa yang sudah kita yakini. Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas kita atau belum? Kalau belum, berarti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi di tahap akhir kita mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, selesai. Buat video, jadi mau buat dipesani saja. Ternyata sulit. Satria. Wah. BKWK. BKWK sih. Jadi guru BK panas. Kok aku luar negeri? Seingat saya, kata Bu Nurul ternyata sing larang omongane. Sikile sing tengah melu bau. Enggak ngerti. Itu Mas Ade yang ngerti. Kalau ini ada nggak usil ada.
tersembunyi. Bener banget mas. Kalah sama musiknya. Langitnya nggak kurang tegang. Ada yang ini nasi obat harus teko dan nasi obat. Obat jual ya kayak. Alhamdulillah selesai. Dari saya sudah cukup dan sebenarnya ini ditutup oleh Pak Nasoha. Secara pribadi saya dan Pak Nasoha ngaturaken ngaturaken sugeng. Matur nuwun sangat, mohon maaf atas segala kesalahan. Ngamuk nyuwun ngapunten atas segala sedaya harapan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semua, proses diseminasi dari kami sudah kita lakukan. Sekali lagi kami berdua mohon maaf karena sudah menyita kepentingan panjenengan untuk menemani kami. Kita paksa panjenengan sampai jam 2 lebih 10 menit. Untuk itu perlu saya sampaikan, membeli pakaian di toko Butik Mulyati, membeli obat di toko Burita. Cukup sekian diseminasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Juminten marut kelopo, gawe kupat ewayah bodo, cekap semanten atur kawula sedaya lepat nyuwun pangapura. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas apa yang telah panjenengan luangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.